Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Di dalam kitab Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran karya Raghib Al-Asfahani di halaman 523, wa nafas ar-rikhud dakhil. Nafas ialah angin udara yang masuk, wal kharij dan keluar, fil badan di dalam tubuh manusia, minal fami melalui dari mulut, wal minkhar dan melalui lubang hidung. Kemudian saya baca lagi di dalam Mausu'ah At-Tibb Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, pengarang kitab Khulyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, di jilid 1 hadis nomor 94 dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, warri'ah nafasun, paru-paru adalah nafas, yakni tempat bernafas. Kemudian di hadis nomor 95 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waddikhal fihi nafas, limpa di dalamnya ada nafas, ada oksigen. Waddikhal fihi nafas, karena ada darah, tempatnya oksigen. Waddikhal fihi nafas, organ limpa di dalamnya ada nafas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran yang disebut bernafas adalah subuh. Surat Takwir ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernafas. Al-Quran mengatakan, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernafas. Subuh adalah waktu menghirup oksigen yang sangat bagus. Apalagi ketika manusia yang mengalami pneumonia atau sesak nafas dikarenakan oleh diantaranya virus, maka baik sekali untuk mengambil nikmat Allah, memanfaatkan nikmat Allah adalah nafas subuh, was-subhi idza tanaffas. Apalagi bernafas di waktu subuh itu disertai dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu di waktu subuh menghadirkan energi malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuh akan disaksikan, dihadiri oleh para malaikat, mendatangkan energi malaikat. Nah, bagaimana orang yang ingin mendapatkan oksigen yang bagus, nafas yang bagus, tidak mengalami sesak nafas, tidak mengalami tersengal-sengal nafasnya? Pertama adalah memanfaatkan nafas di waktu subuh. Dalam ayat tadi
Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, Tafsir Khawatir Imaniyah karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di jilid 20 halaman 119. Beliau mengatakan yu'tina hadat ta'bir, redaksi Al-Quran yang mengatakan demi subuh ketika bernafas, yu'tina hadat ta'bir al-hayawiyu, redaksi ungkapan biologis ini memberikan kepada kita makna, suatu makna, annan nahara, sesungguhnya siang, wa isyraqad daw, terbitnya cahaya, bersinarnya cahaya, yamnahunal hawa, memberikan kepada kita udara, oksigen, an-naqiyah, yang bersih, litanafus, untuk bernafas. Sebab fabillail, maka sebab di malam hari, yakhruju sani oksid al-karbon, karena di malam hari keluarlah karbon dioksida, minal asjar, dari pohon-pohon, wal khudrawat, dari tanaman-tanaman yang hijau. Summa bisubhi, kemudian di waktu subuh, tuntijun nabatat kulluha, maka tanaman-tanaman ini di waktu subuh akan mengeluarkan al-oksigen, mengeluarkan oksigen as-salih, yang baik, alladhi yaj'alun nas tastati'u at-tanafus, yang menjadikan manusia bisa bernafas dengan baik. Nah, maka Al-Quran mengatakan dengan redaksi ungkapan biologis, was-subhi idza tanaffas. Apalagi dikuatkan dengan membaca Al-Quran, menggabungkan antara bernafas di waktu subuh dan energi malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuh, dihadiri, disaksikan malaikat. Yang kedua, wudu setelah bangun tidur. Ini yang kedua, untuk mendapatkan oksigen yang bagus, mendapatkan udara yang bagus, bernafas yang bagus dan sehat. Bangun tidur, wudu, serta menghirup air dalam hidung, kemudian membersihkan. Ini juga membawa sehat, oksigen yang bagus, udara yang bagus. Saya baca di dalam hadis Sunan An-Nasa'i dengan sarahnya Sunan An-Nasa'i, namanya Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, karya Muhammad ibn Ali ibn Adam, ulama Ethiopia, di jilid 2 hadis nomor 90, di halaman 301, 305, 307. Rasulullah SAW bersabda, idza stayqadha ahadukum min manamihi, apabila di antara kamu sekalian bangun dari tidurnya, fatawaddo'a, kemudian wudu, bangun dari tidur wudu, falyastansir, maka hendaknya menggebreskan, membersihkan air dari hidung, dan sebelumnya adalah istinsyak, menghirup air ke hidung, lalu dibersihkan salasa marat, 3 kali. Lakukan itu 3 kali. Sebab fa inna syaitana
yabitu ala khaysyumihi, maka sesungguhnya setan penyebar penyakit bermalam pada khaysum orang itu. Apa khaysum? Beliau Syekh Muhammad ibn Ali ibn Adam, ulama Ethiopia, dalam syarahnya tadi, beliau mengatakan khaysum adalah ujung hidung, aqsal anfi, al-muttasil, yang berhubungan bil batnil muqaddam minad dimagh, otak bagian dalam yang depan. Nah, maka penting sekali ini dilakukan. Kemudian beliau mengatakan, fal muradu annal khaysum mahallu qadar. Khaysum itu tempat kotoran, li baitutati syaitan, karena bermalamnya setan. Fayambaghi lil insani tandifuh, maka layaklah bagi manusia untuk membersihkan khaysum tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya nafasnya tidak sulit, bisa menghirup oksigen dengan baik, bisa bernafas dengan baik. Yang ketiga adalah mengkonsumsi minyak suniz. Mengkonsumsi minyak suniz. Apa suniz? Dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di jilid 4 halaman 274, sunis adalah jintan hitam, habba sauda, jintan hitam. Wa idza syuriba minhu misqalun bima, di dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan, dan apabila diminum dari minyak jintan hitam 1 misqal dengan air, diminum minyaknya, nafa'a minal buhri, akan bermanfaat dari tersengal-sengal nafas, yakni melancarkan nafas, menormalkan nafas, wadiqin nafasi, dan bermanfaat untuk mengobati sesak nafas. Ini Ibnu Qayyim yang punya kitab At-Tibbun Nabawi. Ini dikuatkan oleh seorang pakar farmasi Islam terkenal di dunia, Dawud Al-Antoki. Ini punya karya, ini kitab tentang obat-obatan, karya Dawud Al-Antoki, namanya Tazkirah Ulil Albab. Seorang tokoh Islam, pakar farmasi Islam, Dawud Al-Antoki, dalam kitabnya Tazkirah Ulil Albab. Saya baca di juz 1 halaman 220. Manfaat jintan hitam. Beliau mengatakan bisa mengobati wa auja'as sadri, penyakit-penyakit dada. Kemudian beliau mengatakan wassu'al, mengobati batuk. Kemudian beliau mengatakan wadiqun nafas, dan mengobati sesak nafas. Yang keempat, bagi yang terpapar COVID sampai nafasnya tersengal-sengal, sampai sulit bernafas atau sulit mendapatkan oksigen, tawassul. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, dengan hatinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesembuhan dengan tawassul perantara malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil.
Ini saya baca di dalam kitab Sunan Nasa'i Al-Mujtabah di juz 8 halaman 278. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tawassul dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma Rabba Jibril, wahai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Rabba Israfil, dan Tuhannya malaikat Israfil. A'udzu bika, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min harin nar, dari panasnya api, lebih-lebih api neraka, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. Nah, ini Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna, hamba Allah yang sangat sempurna, tetapi beliau berdoa tawassul menyebut Jibril, Mikail, Israfil. Nah, apa manfaat dengan tawassul ini? Muhammad Abdurrauf Al-Munawi yang mensyarah Al-Jami' As-Saghir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam karyanya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir di jilid 2 halaman 102, hadis Al-Jami' As-Saghir nomor 1452. Beliau Muhammad Abdurrauf Al-Munawi memberikan komentar dengan tawassulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Jibril, Mikail, Israfil. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril, Jibril muwakkalun bil wahyi, malaikat Jibril itu ditugasi urusan wahyu, alladhi huwa hayatul qulub, untuk kehidupan hati. Wa Mikail bil qatri wan nabat, malaikat Mikail ditugasi hujan, urusan hujan, wan nabat, tanaman, alladhi huwa hayatul ardi, untuk kehidupan bumi, wal hayawan, untuk kehidupan makhluk hidup, binatang, manusia. Wa Israfil bin nafkhi fis sur, Israfil ditugaskan Allah meniup sangkala, trompet, alladhi huwa sababu hayatil adam, yang menyebabkan hidupnya alam, wa audil arwah, dan menyebabkan kembalinya arwah ilal asbah, pada jasad masing-masing manusia. Nah, maka tawassul dengan menyebut tiga malaikat ini, fattawassulu ilaihi subhanah, maka tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bi rububiyyati hadhil arwah, dengan menyebut Tuhannya inilah arwah, yakni tiga malaikat al-muwakkala bil hayat, yang ditugasi dengan kaitannya kehidupan, lahu ta'sirun kabir, punya pengaruh besar, fi husuli matlub, untuk menghasilkan, memperoleh terwujudnya sesuatu yang dicari, termasuk kesehatan kita. Kesehatan kita ini, kesehatan kita, nafas kita, fisik kita. Ini yang keempat.
Kemudian yang kelima, spiritual bagi yang sesak nafas. Baik sesaknya itu karena psikis, kejiwaan, atau somatis, memang karena masalah jasmani. Saya baca doa spiritualnya karya Yusuf An-Nabhani, kitab Sa'adatud Darain, Sa'adatud Daraini fi salat ala sayyidil kaunain, Sa'adatud Daraini fi salat ala sayyidil kaunaini, karya Yusuf An-Nabhani, di halaman 594. Beliau mengatakan, minal fawaidil mujarrabah, minal fawaidil mujarrabah, di antara faidah-faidah yang telah diuji coba, berarti sudah banyak empirisnya, sudah banyak dibuktikan manfaatnya. Idza halla bisahsi dhiq, apabila seseorang terjadi sesak, dhiq sesak, bisa psikis, bisa somatis, bisa sesak dalam arti kesedihan dalam hati, bisa dalam arti memang sesak fisiknya, termasuk sesak nafas. Maka yudbiqu asabi'a yadihil yumna, maka tutuplah jari-jari tangan kanan. Tutup jari-jari tangan kanan. Nah, summa yaftahuha, kemudian membukanya, bikalimati la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ditutup dulu, jari-jari tangan kanan ditutup dulu, kemudian dibuka seraya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setelah itu berdoa, Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, segala puji bagimu. Wa minkal faraju, dibukanya nafas, dibukanya dari kesedihan, dibukanya dari semua problematika hidup hanya darimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, dan mengadu, melaporkan hanya kepadamu. Melaporkan masalah, melaporkan kesedihan, melaporkan problem kehidupan, melaporkan penyakit, melaporkan masalah kesehatan hanya kepadamu. Wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an, dan hanya denganmu pertolongan. Musta'an, yang tertolong, hanya denganmu, hanya dengan takdirmu, hanya dengan ma'unahmu ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi ditutup, kemudian dibuka, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian baca, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.